Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan juga semangat nih luar biasa pada malam hari ini. Saya senang sekali, saya Luzinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia akan memandu Zoom pada malam hari ini. Nah, Zoom pada malam hari ini nanti kita akan membahas tentang bisnis FAI yang akan dibawakan oleh ini disebutnya Papa Muda. Dibawakan Papa Muda, beliau seorang yang sangat sukses, beliau pengusaha dan juga beliau juga sangat fokus menjalankan bisnis FAI. Saya senang sekali kenal dengan beliau, orangnya ramah, banyak sekali ilmu yang didapatkan dari beliau ya. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa Bapak Beni. Selamat malam. Selamat malam Pak Beni. Ya, selamat malam Pak. Suaranya terlalu kecil ya Pak ya? Awak aja nih. Ya. Suaranya masih kecil Pak. Pak, oh Mas. Sebentar. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Beni, mungkin saya juga ingin menginformasikan nih bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir dan juga yang mengundang, boleh silakan tulis username-nya atau nama di akun Zoom-nya. Misalnya saya dengan Zinta, lalu strip dengan pengundangnya. Misalnya saya Zinta strip Beni. Jadi nanti pengundang terbanyak akan mendapatkan hadiah eksklusif dari FHI. Ayo silakan Bapak Ibu, bagi yang mengundang banyak silakan pengundangnya langsung diinfokan, langsung ditulis nama di user Zoom-nya, nama strip pengundang. Misalnya saya Zinta strip Beni, seperti itu ya. Jadi nanti akan yang banyak pengundang malam hari ini nanti akan mendapatkan hadiah eksklusif dari FHI. Pak Beni sudah siap? Jadi suaranya terputus-putus ya Pak. Suaranya kecil dan terputus-putus ya Pak Beni. Kurang jelas Pak. Mungkin headset ya, mungkin dari headsetnya atau dari masih kurang ya Pak, ya masih kurang jelas. Mungkin headsetnya dicabut terlebih dahulu. Kalau ini masih jelas nggak? Nah, ini sudah jelas Pak. Ini saya pakai handphone ya. Sebentar. Mau lihat yang mana nih? Yang ini aja. Tapi nggak apa-apa, tampilannya di situ, suaranya di sini boleh ya? Boleh Pak. Tampilannya di laptop, suaranya ada di sini, di handphone. Nggak apa-apa kan? Jadi ada dua ya Pak suaranya, mungkin bisa di kecilkan terlebih dahulu. Nah, ini ada tampilan ini. Berarti ini saya matikan aja dulu ya, yang di laptop ya. Yang di laptop perlu saya matikan nggak? Iya Pak, soalnya suaranya jadi double ya. Oke. Bagaimana suara saya? Bagus Pak. Jelas Pak Bagus Beni, banget. sudah jelas. Begitu aja udah bagus Pak. Mbak Sinta? Ya. Baik. Terdengar suara saya? Sudah terdengar Pak. Oke. Boleh.
Ya, ini kalau yang pakai ini kedengar nggak? Bagus Pak, bagus. Kedengaran ya? Kedengaran. Saya pakai headset ini. Oke, bagus Pak. Oke. Boleh kita mulai? Silakan Pak Beni. Ada yang ngaji. Di mute dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabatku semua? Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam rangka membaca peluang bisnis di masa pandemi. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Beni Mustafa, SAG, Sarjana Alam Agama, mewakili dari orang-orang yang mengundang Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, dan juga mewakili perusahaan FAI. Menarik sekali, malam ini ada tema yang kita bahas, yaitu adalah membaca peluang bisnis masa pandemi. Ini kenapa saya bilang menarik, karena baru saja kita mendengar bahwa PPKM diperpanjang sampai tanggal 9, dan ini hampir seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa dan bagaimana yang akan kita lanjutkan atau action yang akan kita lakukan ke depan? Karena dengan adanya perpanjangan PPKM atau adanya pandemi seperti ini, maka banyak aktivitas-aktivitas yang tidak seperti biasanya, jadi semua serba terbatas, orang juga tidak berani keluar rumah, kemudian juga khawatir juga masalah keuangan ekonomi keluarga, pertemuan antara orang juga terbatasi, banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan ada sebagian perusahaan-perusahaan yang tidak mampu untuk mengikuti ritme perkembangan, akhirnya suka nggak suka terpaksa ditutup, karyawannya di PHK. Dan perilaku kita mau tidak mau semakin berubah. Nah, namun demikian, apakah dengan keadaan ini kita hanya berpangku tangan? Tidak. Disinilah kita dituntut untuk mampu membaca dan melihat peluang apa yang bisa kita lakukan di era pandemi ini. Berbicara masalah peluang, banyak pakar-pakar yang mengatakan bahwa peluang-peluang itu sangat banyak sebetulnya di era pandemi. Namun ada 5 macam yang booming di masyarakat di era pandemi. Yang pertama, peluang yang berbasis suplemen atau nutrisi atau herbal atau minuman kesehatan, food and beverage. Yang kedua, makanan sehat atau beku atau frozen food, ya. Kemudian ada juga alat kesehatan, ada juga kuliner online yang sekarang banyak serba online, dan toko online atau retail online. Nah, persoalannya adalah bukan masalah konsep usaha yang kita bangun, tapi apakah usaha yang kita bangun itu berlandaskan empati atau sekedar untung saja? Nah, ini yang harus kita cermati dan kita lihat secara peluang. Bahwa di era pandemi ini kita juga harus membangun usaha bukan hanya untung, tapi juga ada rasa empati. Artinya, usaha yang kita geluti ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bagi keluarga kita, bagi masyarakat dekat rumah kita, dan bagi keseluruhan bangsa Indonesia. Kabar baiknya adalah kita terkadang kebingungan ya untuk menentukan bisnis apa yang pas ya di era pandemi ini. Nah, Bapak sahabat FAI nggak usah khawatir ya kawan-kawan. Di era pandemi ini ada satu konsep yang sangat menarik. Tadi kan kita sebutkan bahwa yang booming di era pandemi bisnisnya salah satunya ada food and beverage, minuman kesehatan. Nah, dalam konsep ini maka ada kabar baik buat Bapak Ibu. FHI mengenalkan sebuah konsep bisnis food and beverage yaitu minuman kesehatan berupa coklat. Nah,
Apa sebetulnya coklat itu? Ketika kita memilih sebuah konsep bisnis, tentu saja kita tidak semena-mena mengadopsi bulat-bulat. Kita perlu melihat dari SWOT teorinya, strength, weakness, opportunity, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, mari kita coba bahas sebelum kita memutuskan apa sesungguhnya kekuatan, ya, strength dari bisnis coklat ini, apalagi di masa pandemi. Sahabat kawan-kawanku, sahabat FAI, bisa melihat caption di depan sahabat FAI semua. Di situ ada logo FAI. Kemudian FAI itu punya tagline atau punya gimmick namanya Asian Knowledge to Science. Asian Knowledge to Science itu adalah pengetahuan kuno ribuan tahun yang lalu, kemudian dibawa ke era sekarang dengan cara saintis. Next. Lalu, dalam memutuskan sebuah bisnis, perlu juga kita mengetahui founder dari bisnis itu atau ownernya, supaya apa? Terjadi hubungan yang kedekatan yang sangat harmonis, chemistry-nya dapat. Nah, kebetulan owner kita yang ngebangun FAI ini adalah Ibu Susan Barlin, PhD. Dia adalah doktor sangat-sangat ahli di bidangnya. Di antara sekian banyak title yang dia peroleh, ada 5 yang bisa kami tampilkan. Di sini adalah Bu Susan ini merupakan CEO dari klub Filipina, dan ini klub yang sangat bergengsi di sana. Kemudian dia merupakan international marketer, executive director of John Maxwell Team. Nah, ini menarik. Kawan-kawan, ketika kita memutuskan atau mencari sebuah buku yang berkenaan dengan leadership atau dengan kepemimpinan atau hubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan growth ya dalam ekonomi, kita akan menemukan buku karangan John Maxwell. Ini buku ini sangat terkenal di Indonesia, dan Ibu Susan ini merupakan salah satu eksekutif direktur John Maxwell. Kemudian dia merupakan profesional life coach and guru. Kemudian dia juga merupakan praktisi untuk tourism ya. Jadi Ibu Susan ini sebagai CEO dari FAI Internasional memiliki segudang pengalaman, dan kita tidak salah memiliki owner atau founder yang sangat luar biasa ini. Next. Kawan-kawan, mungkin kawan-kawan bertanya, FAI ini sebetulnya dari mana ya? Kawan-kawan, saya jelaskan bahwa FAI ini didirikan yang pertama kali itu di Filipina pada tahun 2016 oleh Ibu Susan. Nah, seiring waktu berjalan, Ibu Susan melihat bahwa FAI Internasional ini memiliki peran penting untuk kemajuan sebuah bangsa atau individu-individu, keluarga-keluarga, dan Ibu Susan memiliki pandangan yang sangat luas. Kalau ingin bersaing di dunia global, maka harus ditentukan negara mana yang menjadi ikon untuk industri global. Maka dipilihlah Amerika sebagai tujuan atau tempat dipindahkannya kantor pusat yang tadi di Filipina ke Amerika. Itu tepatnya pada tahun 2019. Dan ini bisa berada di Las Vegas atau Nevada. Suatu saat kawan-kawan bisa nanti akan berkunjung ke sana ya. Next. Pertanyaan yang muncul adalah, di mana perwakilan Indonesia? Di Indonesia, FAI atau Forever Healthy Indonesia perwakilannya ada di Gedung Kosa di daerah Tomang. Kawan-kawan, kalau yang belum pernah ke Tomang, nanti kalau sudah PPKM, sempatkan waktu kawan-kawan untuk datang ke sana. Ya, Bapak Ibu boleh datang ke sana dan melihat bagaimana aura
keramahan dan juga edukasi yang diberikan di kantor perwakilan Indonesia. Kawan-kawan bisa nanti mencicipi kelezatan dari coklatnya, bisa sepuasnya, bahkan kawan-kawan bisa bertukar pengetahuan dengan mentor-mentor, entrepreneur di sana ya, yang nantinya akan membimbing kita. Nah, oleh karena itu niatkan dan luangkan waktu ketika nanti sudah normal, maka kita akan meramaikan kembali cabang FAI di Indonesia, yaitu di Tomang. Next. Salah satu SWOT teori, kekuatan dari produk yang kita tawarkan kepada kawan-kawan atau Bapak Ibu, yaitu tentu saja produk tersebut bukan sekedar produk, ya, tapi produk tersebut di-hire oleh 4 ilmuwan atau dokter ahli, 3 dokter dari Amerika, dari Filipina, dan 1 dokter dari Indonesia. Artinya, ketika kita menawarkan atau menginformasikan sebuah produk nutrisi atau minuman food and beverage, tentu saja masyarakat akan merasa nyaman ketika bahwa mengetahui produk tersebut di-hire oleh dokter-dokter ahli. Dan ini merupakan kekuatan dari FAI itu sendiri. Next. Apa yang memang kadang-kadang di lapangan dalam menjalankan sebuah bisnis, kita juga perlu didukung oleh legalitas yang memang lengkap ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, kabar baiknya bahwa FAI sudah memiliki SIUP-L. Kenapa harus SIUP-L? Karena SIUP-L merupakan fondasi dari sebuah bisnis yang bersifat network. Kemudian FAI juga sudah menjadi anggota AP2LI. Kenapa AP2LI? Karena inilah amanah undang-undang, sebuah bisnis yang berbasis network, dia harus mengikuti undang-undang masuk ke dalam organisasi yang bernama APLI atau AP2LI. Kabar baiknya FAI sudah memiliki ini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa nyaman menjelaskan dan menawarkan kepada masyarakat. Next. Sebelum kita berlanjut kepada apa sesungguhnya yang terkandung dalam cocoa flavanol ini, izinkan saya di sini bercerita, memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa statistik angka kematian dunia itu yang pertama dipegang oleh penyakit kardiovaskular, Bapak Ibu. Nah, inilah yang menginspirasi FAI berbisnis atau mengedepankan konsep coklat atau cocoa flavanol ini. Next. Sejalan dengan itu, ya, tingkat kematian di Indonesia berdasarkan tahun 2017, Kementerian Kesehatan mengeluarkan rilis bahwa tingkat kematian tertinggi di Indonesia adalah stroke, yang kedua adalah kardiovaskular, yaitu penyakit jantung, ya. Namun sekarang bergeser lagi, jantung yang lebih tinggi, kanker nomor 2, ya. Nah, pertanyaan yang muncul, antara statistik yang dikeluarkan oleh WHO dengan yang dikeluarkan oleh Kemenkes ini mempunyai korelasi. Apa korelasinya? Yaitu berhubungan dengan pembuluh darah. Sekali lagi saya katakan, berhubungan dengan pembuluh darah. Oke? Nanti kita akan cerita ke next selanjutnya, ke caption selanjutnya. Next. Nah, ini juga ada sebuah data, dikatakan bahwa tahun 2017 tingkat stroke, ya, itu sangat menghantui masyarakat global. 1 dari 6 orang di dunia itu akan terkena stroke.
setiap 2 detik akan kena stroke, ya. Dan bahkan 80% orang yang pernah kena stroke dia akan kena lagi, bahkan lebih parah dari serangan stroke yang pertama. Ini sangat luar biasa, ya. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, ya, kawan-kawan FAI, izinkan di sini saya akan mencoba bercerita sedikit tentang penyakit kardiovaskular sebelum kita masuk tentang coklat flavanolnya. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang berhubungan dengan jantung disebabkan karena penyempitan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini yang harusnya normal disebabkan karena pola makan, mau tidak mau akan mengalami penyempitan disebabkan oleh LDL atau low density lipoprotein atau disebut dengan bad cholesterol. Nah, bad cholesterol inilah lama-lama akan menyumbat dinding arteri pembuluh darah tadi. Nah, ini yang akhirnya nutrisi apapun yang Bapak Ibu minum atau obat apapun yang Bapak Ibu minum, kalau pembuluh darah Bapak Ibu mengalami penyempitan, maka nutrisi tersebut atau obat tersebut tidak maksimal sampai ke jantung. Nah, daya kerja jantung pun akan menjadi berat, ya. Daya kerja jantung akan menjadi berat sehingga tingkat penyembuhannya juga akan menjadi tidak maksimal. Kenapa? Karena pembuluh darah. Untuk itulah FAI sangat melihat konsep ini, makanya itu dikenalkanlah konsep coklat yang sangat luar biasa yang nantinya bisa mengatasi masalah pembuluh darah ini, terutama penyakit kardiovaskular, stroke, dan yang lain sebagainya. Next. Sebelum kita membahas masalah coklat kembali, nah ini ada caption yang menarik loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ini kok ada sebuah pulau, ya kelihatan ya di daerah Panama itu namanya Kuna Island. Apa sebetulnya yang di latar belakangi ditampilkan pulau ini? Pulau ini justru jujur ya Bapak Ibu, yang menggegerkan dunia ilmuwan di Harvard University. Kenapa? Karena rata-rata penduduk Pulau Kuna itu sehat, ya, sistolik dan diastoliknya itu flat 110/70. Berbeda dengan pulau-pulau lain di kepulauan Panama itu, di Kuna Island itu, di daerah dekat-dekat Kuna itu, ya. Di mana? Next, jawabannya next, ya. Disinilah akhirnya dikirimlah tim ekspedisi dari Harvard. Mereka meneliti apa yang melatar belakangi penduduk Kuna itu sehat. Kok sistolik diastoliknya cuma 110/70. Sedangkan penduduk pulau sekitar ada yang kena stroke, ada yang kena jantung, ada yang kena diabetes, dan sistolik diastoliknya juga nggak menentu, ya, banyak yang tinggi. Akhirnya diteliti. Apakah lihat dari segi genetik? Ternyata dari genetik mereka sama dengan pulau lain. Dilihat dari kehidupan stres pun mereka sama, tidak masalah. Kemudian dari makan yang dimakan, rata-rata mirip-mirip lah ya. Ya, ibaratnya kalau di Jawa Barat tuh orang Garut sama orang Bandung makan juga sama, suka dengan manis. Sama dengan di sana. Lalu apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan adalah Pulau Kuna, penduduk coklat. Next. Ya, Bapak Ibu, saya jelaskan di sini, ya, sesungguhnya coklat itu atau kakao atau Theobroma kakao atau the food of God itu merupakan yang membuat Pulau Kuna, penduduk Pulau Kuna itu menjadi sehat. Kenapa? Bapak Ibu tahu suku Maya ya atau Inka, itu adanya di Amerika Tengah ya. Penduduk suku Maya atau Inka itu mereka gemar minum coklat, tapi coklat yang mereka minum itu hanya diperuntukkan oleh kerabat dari bangsawan, kerajaan, panglima perang dan sebagainya. Maka
coklat pada saat itu merupakan komoditi yang sangat mahal sekali. Orang biasa tidak bisa minum. Bisa minum kalau dia setelah minum jadi pengorbanan untuk para dewa. Nah, menarik di sini bahwa ketika terjadi ekspedisi dari Eropa pada abad ke-19, mereka mendarat di Amerika Tengah, mereka menemukan kebun coklat, mereka bawa ke Eropa, kemudian mereka coba sangrai, tapi mereka sangrai 100 derajat, di oven 100 derajat, akhirnya kebaikan coklat itu hilang. Mereka jadikan coklat itu cuma sekedar komoditi. Bapak Ibu bisa lihat coklat yang aslinya warnanya coklat ya, jadi putih. Sekarang juga ada yang green ya, yang hijau. Kenapa? Kebaikan coklat itu hilang ya, walaupun cuma sekian persen. Lebih banyak margarinnya, lebih banyak tepungnya, lebih banyak susu atau lebih banyak pemanis dan sebagainya. Nah, inilah yang menantang para ilmuwan Harvard untuk mengkaji kembali tentang rahasia dari coklat itu. Next. Nah, setelah diteliti oleh para peneliti dari Harvard, ternyata sesungguhnya dari kandungan kokoa itu ada yang senyawa yang bernama flavonol. Flavonoid atau polyphenol, flavonoid atau flavnol. Kalau misalkan kita minum coklat tersebut dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek, maka dia akan mendilatasi pembuluh darah. Dilatasi itu adalah pembuluh darah kita elastis, Bapak Ibu. Kalau kita minum dalam jangka panjang, dia akan meningkatkan antioksidan dalam tubuh. Ya, di samping sel darah putih ada tubuh kita tuh menghasilkan sel limfosit atau sel T. Nah, sel T ini biasanya malas. Karena apa? Karena tubuh kita tidak menghasilkan vitamin atau mineral, G butuh asupan. Nah, ketika kita minum coklat dalam jangka panjang, maka dia akan mengaktifkan sel T, kemudian dia mengaktifkan antibodi yang luar biasa ya. Nah, nanti akan kita kenalkan apa yang membuat kehebatan dari coklat itu sendiri. Next. Oke. Tadi dijelaskan bahwa ketika bangsa Eropa pada abad ke-19 membawa coklat, mereka tidak tahu cara mengekstrak coklat itu yang sebenarnya. Akhirnya kebaikan coklat itu hilang. Nah, alhamdulillah kabar baiknya, setelah beberapa generasi dan penelitian demi penelitian dilakukan, maka ditemukanlah sebuah pabrik, ya, pabrik ini berpusat di Zurich, Swiss, yaitu bernama Barry Callebaut. Nah, pabrik ini mampu mengekstrak coklat itu sampai 80%, Bapak Ibu. Dan pabrik ini sudah dipatenkan. Jadi dia mampu mengekstrak sampai 80% dan sudah dipatenkan, ya. Apakah pabrik lain bisa? Bisa, tapi mereka tidak mampu sampai 80%. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat ada logo Cocoa Horizon ya. Nah, logo ini nanti akan ada di box coklat kita. Nah, jadi artinya coklat kita berasal dari pabrik ini. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Next. Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada sahabat-sahabat ya, FAI, Bapak Ibu semua. Tadi dijelaskan bahwa ada rahasia yang terkandung dalam coklat. Dan rahasia yang terkandung dalam coklat itu ada yang namanya senyawa flavonol. Apa yang membuat flavonol itu begitu luar biasa? Ternyata Bapak Ibu, secara studi klinis, nah ini studi klinis loh, nggak main-main, bukan sekedar testimoni. Berdasarkan studi klinis dan sudah dipatenkan, ternyata coklat itu yang mengandung flavonol tadi, dia mampu mengatasi anti-aging, mampu mengatasi kerutan-kerutan wajah. Biasanya usia 40 tahun ke atas sudah mulai kelihatan kerutan. Mampu mengatasi kulit kusam atau pigmen atau masalah-masalah flek dan sebagainya. Dan ini ternyata sudah studi klinis loh Bapak Ibu. Nah, studi klinis ini itu nggak main-main ya, disurvei sampai 100 orang,
kemudian diteliti sampai berbulan-bulan, ternyata hasilnya luar biasa, makanya dipatenkan. Next. Apalagi keunggulan yang lain dari coklat tersebut, ya? Keunggulan yang lain ternyata secara studi klinis juga dan sudah dipatenkan bahwa coklat flavanol juga bisa mengatasi masalah prostat, ya. Masalah prostat ini adalah masalah yang sangat ditakuti oleh kaum bapak-bapak, ya, kaum Adam. Kenapa? Ya karena biasanya usia 50 tahun ke atas itu sudah mulai. Ya, mudah-mudahan saya doakan yang mendengar malam ini, ya, Zoom malam ini sehat semua, terutama yang di atas 50 tahun bapak-bapaknya, ya. Nah, tapi nggak usah khawatir kalau sudah mulai terasa, nah itu akan ada. Kemudian secara studi klinis juga ternyata bisa juga untuk diet, ya. Nah, ini bagi ibu-ibu yang mau mempertahankan lekuk tubuhnya atau bapak yang mau menurunkan berat badannya, nggak usah khawatir. Rutin minum flavanol secara studi klinis dan sudah dipatenkan mampu menurunkan berat badan. Dan sudah banyak yang berhasil, termasuk saya. Saya itu biasanya 82 berat badan saya, sekarang tidak lebih dari 79. Ya, 79 turun lagi 77, turun lagi 76, naik lagi, ya kan kita makan. Tapi kita konsumsi terus, ya. Jadi kabar baiknya bagi yang ingin diet secara alami, minumlah coklat flavanol ini, ya. Next. Kemudian studi klinis juga dan sudah dipatenkan coklat flavanol tadi dijelaskan dalam video bisa menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide itu dihasilkan oleh sel endothelium yang berada pada dinding pembuluh darah. Nah, nitric oxide itu adalah untuk kelenturan pembuluh darah. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau pembuluh darah itu mengeras, maka akan terjadi pecah pembuluh darah dan daya kerja jantung itu menjadi berat. Nah, dengan adanya nitric oxide ini, maka akan terjadi kelenturan berapapun usia Bapak Ibu. Dan inilah keajaiban dari coklat itu sendiri. Next. Kemudian, halo? Halo? Halo, ya ada sekilas info. Kemudian berdasarkan studi klinis juga, ini ada juga untuk stem cell, ya. Stem cell ini adalah regenerasi sel, Bapak Ibu. Stem cell sudah ada sejak kita kecil. Nah, tujuannya adalah untuk regenerasi sel-sel yang mati diregenerasikan. Nah, flavanol mampu untuk mengatasi masalah stem cell yang terjadi penuaan. Nah, ini kabar baik juga buat sahabat-sahabat yang mungkin barangkali memiliki keluarga atau kerabat yang kena kanker, ya, yang kena kanker payudara, kanker usus, kanker tulang, atau prostat dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir, alhamdulillah dengan flavanol bisa teratasi, ya. Next. Kemudian, nah ini menarik Bapak Ibu, kita di masa pandemi ini kita selalu menjaga imun, ya, imun tubuh kita dan juga tentu saja imun dompet kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ternyata berdasarkan studi klinis, cocoa flavanol ini mampu juga mengatasi atau melawan virus yang ada variannya. Jadi memang waktu itu masalah SARS yang diteliti, tapi ternyata mereka punya turunan dan punya varian. Sekarang aja sudah bermutasi lagi menjadi Delta. Nah, dan menyerang kalau nggak salah di lambung, ya, itu bisa kembung dan sebagainya. Tapi nggak usah khawatir, beberapa testimoni dari sahabat-sahabat FAI yang sudah mengkonsumsi coklat flavanol, itu mereka yang kena lambung, bahkan mah akut, ketika 1 bulan minum coklat ini, alhamdulillah mereka sehat walafiat. Ya, ternyata flavanol itu bisa mengatasi virus. Ya, next. Oke,
Barangkali Bapak Ibu perlu sebuah keyakinan dan pembuktian secara ilmiah. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat ya caption di depan Bapak Ibu itu ada beberapa penelitian ya dari googling ya, dari website yang dikeluarkan oleh masing-masing situs ya. Nanti ini sangat membantu untuk meyakinkan kita bahwa inilah keajaiban dari coklat itu sendiri. Next. Dan ini juga masih sama ya, kita bisa melihat dari website dari googling bahwa sesungguhnya flavanol itu memiliki keajaiban. Bahkan saya menemukan data bahwa flavanol itu memiliki antioksidan ya 40 kali dari blueberry ya, 40 kali dari blueberry. Oleh karena itu tadi disebutkan bisa melawan virus COVID ya. Next. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Di samping coklat yang nanti akan kita kenalkan kepada Bapak Ibu yang ternyata sudah memiliki POM, halal, GMP dan sebagainya, ternyata flavanol itu juga telah mendapatkan POM dari Eropa atau yang namanya EFSA ya. Nah, jadi artinya ketika nanti barangkali Bapak Ibu punya kerabat di luar negeri atau barangkali Bapak Ibu punya keluarga atau sahabat yang dokter atau ahli kesehatan ya, praktisi kesehatan, mereka ketika ditunjukkan POM dari Eropa, mereka langsung percaya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan legalitas POM Eropa itu sangat susah sekali Bapak Ibu ya. Alhamdulillah FHI sudah mendapatkannya ya. Next. Nah, inilah coklat flavanol ya, atau kita sebut dengan flavnol ya. Cukup Bapak Ibu minum 3-5 gram sehari, maka insya Allah akan memenuhi kebutuhan antioksidan tubuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena flavnol kita mengandung 80% coklat atau 80% cocoa flavnol di dalamnya ya. Next. Oke, tadi kita jelaskan bahwa bagaimana kita membangun peluang di saat atau bisnis di era pandemi. Tentu saja kita juga harus melihat ya, tadi kan kita udah lihat tentang SWOT teorinya, strength, weakness, opportunity, threat ya, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ya. Nah, ada beberapa yang telah kita sebutkan kekuatan dari produk kita. Nah, izinkan saya di sini juga akan menjelaskan apa sih profit yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Berapa harga yang bisa Bapak Ibu peroleh ya. Di sini FHI menawarkan beberapa kriteria dari produk yang ditawarkan, yaitu coklat flavnol ini. Mulai dari harga berbentuk paket ya, mulai dari bronze, silver, gold, dan platinum. Mulai dari 1 box ya, 5 box, 15 box sampai 40 box. Kalau 1 box itu harganya 450.000. Kalau yang platinum ya 40 box itu 17.600.000 ya. Next. Nah, ini adalah karena sistem yang dibangun oleh FHI itu adalah network, ya tadi kan kita sudah mendapatkan SUL, maka dalam sistem network perlu ditampilkan peringkat. Nah, di sini ada peringkat ya, Bapak Ibu, ada bronze, silver, gold, dan platinum, ya. Next. Nah, lalu pertanyaannya, apa potensi profit yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu berbisnis coklat di era pandemi ini? Nah, ada 5 potensi bonus harian yang bisa Bapak Ibu dapatkan, 1 bulanan dan 1 tahunan. Ya, nah next. Oke, yang pertama potensi bonus harian itu yang disebut dengan fast start. Apa itu fast start Bapak Ibu? Fast start itu artinya begini, ketika Bapak Ibu memutuskan berbisnis, ya,
atau membangun usaha berbasis coklat yang namanya Fluffnol, tentu Bapak Ibu dicatat ya, diberikan pilihan. Bapak Ibu mau masuk pada peringkat mana? Peringkat bronze, silver, gold atau platinum? Peringkat coba-coba atau peringkat pemula namanya bronze, atau peringkat pengusaha atau platinum? Nah, ini adalah sebuah pilihan. Nah, ketika Bapak Ibu, sesungguhnya yang ditawarkan dari FI itu adalah peringkat platinum. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus maksimal yaitu 20%. Kenapa? Karena platinum itu adalah posisi atau peringkat pengusaha. Ketika kita memutuskan bisnis, maka jadilah bisnis yang kita putuskan itu bisnis layaknya seorang pengusaha. Nah, apa yang bisa diperoleh ketika Bapak Ibu memutuskan untuk join bisnis di platinum, maka Bapak Ibu mendapatkan bonus maksimal 20%. Dan Bapak Ibu menawarkan bisnis ini, menjelaskan, bercerita, ya, di samping mengkonsumsi produknya, Bapak Ibu bercerita, kemudian juga menawarkan sebuah joint bisnisnya, ternyata sahabat Bapak Ibu tertarik untuk ikut berbisnis di era pandemi, yaitu berbisnis coklat. Masuklah dia ke platinum, ya, yang 17.600.000. Apa profit yang bisa dapatkan oleh Bapak Ibu? Yaitu dapatnya 2.113.000 sekian. Kenapa? Karena 20%. Pertanyaannya, Pak, di era seperti ini kan lagi susah nih. Zaman juga lagi nggak seperti normal gitu kan. Nah, bisa nggak saya memulai di bronze? Bisa, Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Ya, yang penting masuk dulu, ya, beranikan dulu, ya, tercatat dulu nama Bapak Ibu di FAI. Nah, namun ketika peringkat bronze itu Bapak Ibu cuma mendapatkan 10%. Nah, ketika Bapak Ibu mengkonsumsi produknya, kemudian Bapak Ibu bercerita, lalu Bapak Ibu mengajak, ya, dan orang yang diajak tertarik, dan yang ditarik itu melebihi Bapak Ibu, kalau begitu mungkin uang bukan masalah bagi mereka, ya kalau gitu saya masuk ke platinum. Apa yang didapat oleh Bapak Ibu yang berposisi pemula di bronze tadi? Tetap Bapak Ibu dapat 10%, yaitu 1.056.000 sekian. Nah, pertanyaannya, kemana sisanya? Padahal perusahaan sudah memberikan menganggarkan 20%. Next. Ya. Nah, jawabannya ada di sini loh Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu mengambil paket pemula, ya ini kita bercerita tadi yang paket pemula, kelanjutan yang tadi, Bapak Ibu tetap dapat 10%, ya, dapat 1 juta sekian. Lalu 10%-nya kemana? 10%-nya itu pass up, naik ke atas. Ke siapa? Ke upline Bapak Ibu, ke leader Bapak Ibu. Ya, kalau di atasnya ada gold, dia dapat 5%, kalau di atasnya ada platinum, dia dapat 5%. Tapi kalau nggak ada gold langsung platinum, dia dapat yang platinum 10%. Ya, jadi artinya apa? Konsep pass up ini adalah semata-mata ingin menguji Bapak Ibu dan memberikan support kepada Bapak Ibu agar cepat-cepat untuk segera mengambil keputusan menjadi seorang pengusaha di FAI, yaitu di platinum, dengan cara nanti sambil jalan, ya, di-upgrade untuk mencapai platinum. Jadi artinya semua punya kesempatan loh Bapak Ibu, ya. Nggak usah khawatir, baik yang bronze, yang silver, yang gold, kalau sudah platinum, yang belum platinum segera nanti punya kesempatan untuk mencapai platinum. Konsepnya sudah dijelaskan di depan ini. Next. Nah, kemudian yang ketiga, bonus harian itu ada yang namanya input bonus. Ini menarik loh Bapak Ibu. Dan jarang dilakukan oleh industri network di luaran. Ya, FAI mengenalkan sebuah konsep baru yang namanya input bonus. Maksudnya apa sih Pak? Input bonus itu adalah ibaratnya bahasa kita nih ongkos ketik dibayar. Nah, namun yang berhak menginput bonus itu adalah posisi di gold dan platinum.
Bronze, silver bisa nggak Pak? Belum, ya. Jadi belum bisa. Nah, andai kata tadi kita bercerita Bapak yang berposisi atau Ibu yang berposisi pemula di bronze, kemudian mendapatkan yang platinum, tapi tidak mampu, tidak boleh menginput, mau tidak mau kan minta tolong sama leadernya yang di atas. Nah, yang di atas memperoleh berposisi platinum. Nah, ketika dia cuma input cuma 5 menit, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka yang platinum bisa mendapatkan hampir 1,5 juta, Bu, Bapak Ibu, yaitu 489.000. Hampir 1,5 juta di luar bonus yang tadi, yang sponsor tadi. Ya, di luar bonus pas up tadi. Kan luar biasa ya. Nah, input bonus ini juga salah satu untuk memicu Bapak Ibu agar segera mengupgrade mencapai posisi platinum, ya. Dan insya Allah saya yakin dan percaya Bapak Ibu kan pengen ibaratnya membangun wirausaha di keluarga. Yakinkan bahwa Bapak Ibu yakin bisa mencapai platinum, ya. Ini suatu hal yang profit yang sangat luar biasa. Next. Nah, ada juga bonus yang selanjutnya yang bernama pairing, Bapak Ibu, ya, bonus harian. Pairing itu adalah walaupun Bapak Ibu posisi di bronze, ya, Bapak Ibu mendapatkan pairingnya cuma 10%. Artinya modal Bapak Ibu 450. Tapi potensi income harian yang bisa Bapak Ibu peroleh ya per hari maksimal itu bisa sampai 3.900.000 loh. Bisnis mana yang bisa mendapatkan income ya modal 400 tapi potensi bonus harian dari pairing bonusnya itu 3.900.000. Itu kalau bronze. Bagaimana kalau platinum? Itu bisa sampai 39 juta Bapak Ibu. Itu per hari. Bagaimana kalau sebulan? Luar biasa ya. Kalau yang 3.900.000 aja itu 115 juta per hari. Apalagi yang 39 juta ya. Next. Kemudian juga ada yang namanya matching bonus ya. Next, matching bonus ini keterangannya di caption selanjutnya. Nah, matching bonus itu adalah potensi yang bisa diperoleh Bapak Ibu dari matching bonus itu 5%. Itu per generasi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya posisi di bronze yaitu cuma 1 generasi. Kalau silver itu 2 generasi ya, cuma 5%. Kemudian gold itu 3 generasi, platinum itu sampai 4 generasi ya. Nah, masing-masing kalau Bapak Ibu bisa menghitung luar biasa sekali ya, kita bisa dapatnya sampai kalau posisi platinum itu sampai 5 generasi, 1, 2, 3, 4, 5, 5% Bapak Ibu ya, luar biasa. Next. Nah, kemudian auto maintain Bapak Ibu, auto maintain ini adalah sebuah konsep yang disiapkan oleh perusahaan di mana ketika Bapak Ibu mendapatkan bonus ya, kemudian masuk ke dalam wallet, lalu Bapak Ibu disisihkan 10%. Maksudnya apa? 10% itu agar nanti di kemudian hari, kan kita nggak semuanya berjalan normal ya, tim kita. Nah, kita sudah punya persiapkan. Nah, persiapan inilah yang nantinya, walaupun tim kita tidak semua berjalan, maka kita tetap bisa mendapatkan bonus loh Bapak Ibu. Nah, ini konsepnya luar biasa, jadi perusahaan FA ini sudah betul-betul memikirkan ke arah sana ya. Next. Nah, unilevel bonus. Ya, unilevel bonus itu adalah duplikasi 2. Unilevel bonus itu adalah saat tim Bapak Ibu dalam grup mencapai auto maintain. Nah, maka Bapak Ibu berhak mendapat unilevel bonus. Nah, ketika Bapak Ibu menduplikasi 2 ya, 2 platinum. Kemudian bulan kedua dapat lagi 4, 8, 16, terus sampai ke bulan 10 itu sampai 1024, maka potensi unilevel bonus Bapak Ibu itu adalah 168 juta rupiah. Besar ya Bapak Ibu? Besar. Nah, kenapa? Karena sistemnya memang mempersiapkan itu. Keren nggak? Keren. Ya, next. Oke.
Ada juga yang mengatakan, wah cuma 168. Ada yang lebih gede nggak? Ada. Kalau Bapak Ibu bisa mampu menduplikasi bukan hanya 2, tapi 5, ya, menduplikasi 5, maka ketika Bapak Ibu menduplikasi 5, dari 5 bulan pertama, bulan kedua 25, terus sampai ke bulan 10, itu ada 9.765.625 tim Bapak Ibu, downline Bapak Ibu, maka potensi yang bisa Bapak Ibu dapatkan 1.134.000.000 sekian. Besar nggak Bapak Ibu? Besar, ya. Di era seperti ini siapa yang mau ngasih 1 miliar? Keren nggak? Keren, ya. Oke, next. Nah, ini loh menarik. Ini yang namanya tunjangan tahunan kalau menurut saya, ya, atau THR. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbisnis coklat, kemudian di samping Bapak Ibu mendapatkan bonus harian, ya, kemudian ada bulanannya, kemudian ada tahunan. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan yang tahunan itu yang namanya annual rank, ya. Annual rank itu adalah posisi ranking Bapak Ibu mulai dari Star, Warrior, Elite, Master, dan Legend, ya. Kalau Star itu annual rank Bapak Ibu 2.600.000 sekian, ya. Nah, itu nanti per tahun ya Bapak Ibu. Kalau Warrior itu bisa sampai 19 juta. Ya, Warrior kita sudah banyak ya. Ada Pak Ote ya, ada Pak Pak Adam, dan banyak sekali ya. Kemudian ada Elite juga, Elite 78 juta. Ada juga posisi Master itu sampai annual rank itu bisa mendapatkan 257. Itu Pak Hendra tuh, alhamdulillah, founding founder kita ya, mentor kita. Dan juga Legend nantinya bisa dapat 1,5. Artinya apa? Annual rank ini adalah yang disiapkan oleh perusahaan di samping bonus-bonus harian Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan ini. Nggak harus tahun. Kalau misalkan dalam setahun itu bisa tembus langsung Warrior, kenapa tidak? Ya, bisa menggapai 19 jutanya ya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Oke, next. Nah, di depan Bapak Ibu ada sebuah ilustrasi saja. Ini ilustrasi the power of 2 yang tadi dijelaskan tadi di muka, itu duplikasi 2 ya. Duplikasi 2. Nah, the power of 2 yaitu semuanya di platinum. Kemudian dari 2, 4, dari 4 kemudian 8, 16 dan sebagainya. Nah, ini cuma memberikan sebuah ilustrasi. Andai kata dalam perjalanan waktu Bapak Ibu kan nggak mungkin semua sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada gagalnya. Kalaupun terjadi kegagalan, taruhlah kegagalan ini sangat ekstrim ya, sampai 99,5%, cuma 0,5%, apa potensi yang bisa dapat? Bapak Ibu nggak usah khawatir. Potensi yang bisa Bapak Ibu dapatkan itu adalah 951 juta sekian. Ya, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, kalau dari konsep the power of 2. Ya, next. Nah, begitu pula apa yang bisa Bapak Ibu peroleh dari konsep the power of 2 dari sudut bonus matchingnya. Dari sudut bonus matchingnya, Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi income 155 juta per bulan. Ya, itu 62 orang kali 50.000 kali 5%. Itu dari bonus matching. Luar biasa ya Bapak Ibu. Next. Kita percepat saja. Dan juga ini dari bonus Unilevel, Bapak Ibu bisa mendapat potensi bonus yang bisa dapat Bapak Ibu peroleh 168 juta sekian. Ya. Nah, bisa dilihat dari captionnya, dari hitungannya. Next. Kemudian the power of 2 dari annual rank, Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi 125 juta per bulan. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, next. Nah, andai kata di total dari keseluruhan
mulai dari bonus pairing, bonus matching, Unilever, annual rank, itu bisa di total 1.399.399.000 sekian. Luar biasa Bapak Ibu, besar sekali, besar. Artinya apa? Di sini potensi usaha bidang coklat Flavonol ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya kekuatan dari produknya, bukan hanya kecepatan dari tingkat kesembuhannya, tapi dari potensi bonus yang ditawarkan. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Apakah ketika Bapak Ibu melihat angka-angka ini, mungkin ada dalam benak Bapak Ibu, apa mungkin saya bisa menjalankan seperti ini? Bisa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak sendirian. Kita bekerja jemaah, kita bekerja teamwork, tidak sendirian Bapak Ibu, kita saling berbagi. Nah inilah kehebatan dari FI itu sendiri, dari bisnis coklat. Keren kan? Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari suatu teori adalah peluang, strength, weakness, opportunity, threat. Kalau kelemahannya itu adalah, kan banyak orang belum tahu. Nah, makanya ada peluang. Peluang yang kita bisa peroleh dari bisnis coklat di era pandemi adalah seperti yang dilihat dari grafik. Ya, dari grafik ini menunjukkan bahwa konsumsi coklat per orang per tahun, kalau di Swiss itu bisa sampai 8,9, ya, Jerman 7,8. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Masih 0,5 loh Bapak Ibu. Ya, masih banyak orang yang belum paham tentang coklat. Orang Indonesia tahu coklatnya itu yaitu coklat bikin gemuk. Coklatnya itu manis, enak, dijual di pasaran. Tapi apa yang terjadi? Yaitu kebanyakan juga nggak bagus untuk kesehatan. Nah, potensi pasar inilah yang kita coba tawarkan secara edukasi, bahwa sesungguhnya Flavonol itu sangat memberikan peluang yang besar. Bukan hanya sehat, tapi juga bukan hanya sehat imun ya, imun tubuh kita, tapi juga sehat imun dompet kita. Next. Oke, ini ada quote yang sangat menarik. Saya suka nih sama Richard Branson ya. Sukanya apa? Emang tadi saya belum kenalan, tapi kemarin-kemarin saya udah kenalan. Oke, itu intermezzo ya, just kidding. Richard Branson mengatakan bahwa, saya tidak akan baca bahasa Inggrisnya, artinya begini. Ketika seseorang menawarkan Anda sebuah peluang bisnis, lalu Anda tidak tahu cara menjalankannya, apa kata Richard Branson? Yes, saya ambil peluang itu. Lalu sambil jalan, learning by doing. Saya akan berjalan sambil belajar. Nah, di sini Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau yang diundang oleh sahabatnya yang baru pertama mendengarkan Zoom ini, saya tantang Bapak Ibu, ayo ambil peluang ini, urusan paham atau tidak nomor 12. Nanti kita bisa bekerja sama-sama. Kita tidak sendirian, kita akan bekerja secara jemaah. Sambil berjalan learning by doing. Insya Allah keberhasilan pasti ada. Next. Ada quote yang terakhir mengatakan bahwa peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Bapak Ibu, memang ini kalimat ini sangat sangat menggelitik banget. Kadang-kadang kita dalam keseharian itu ditawarkan sesuatu, ya kita tidak ngeh gitu, tidak apa iya. Dia akan tampak jelas nanti kalau udah nggak ada. Kenapa tadi nggak bilang iya, ya abang udah pergi. Kita mau somai, tapi kita ragu, somainya udah jalan aja. Ya, ini kalimat ini sangat logis loh. Apa logisnya? Next, coba kita lihat. Bapak tahu Ronald Wayne nggak? Saya tak yakin Bapak Ibu nggak tahu. Saya juga nggak tahu, ya baru tahu juga sih. Ternyata Ronald Wayne ini adalah salah satu dari 3 orang ya yang membuat sebuah perangkat komputer pada tahun 1976 di sebuah galaksi. Temannya Ronald Wayne ini ada namanya Steve Jobs dan Steve Wozniak. Nah, mulai kebayang ya. Next.
Apa yang dibuat sama mereka? Logo ini sudah familiar banget. Yes, itu benar. Nah, Ibu itu yang menjawab. Apple. Betul, Bu. Apple nih, Bu. Ya, ini Apple. Bisa di iPhone ya atau Macintosh dan sebagainya. Next. Nah, Jobs dan Wozniak itu menjadi miliarder loh Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana nasib Ronald Wayne? Ronald Wayne 2 minggu setelah dia mencanangkan atau membentuk kolaborasi komputer tadi, pada tahun 12 April 1976, dia jual 10% sahamnya, saham Apple tadi, senilai 2.300 US dollar, sekitar 30 jutaan deh. Kenapa? Mungkin dia BU kali ya. Dia jual. Bapak Ibu tahu nggak berapa sahamnya sekarang? 10% itu 58 miliar dolar. Luar biasa loh Bapak Ibu. Berapa tuh rupiahnya? Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, kembali lagi, peluang akan tampak jelas saat peluang itu hilang. Penyesalan akan tampak muncul ketika kita sudah tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Ya. Nah, pertanyaan next ya, apakah Ronald Wayne itu kapok? Enggak. Ternyata pada tahun 1990 dia menjual naskah aslinya senilai 500 dolar atau sekarang mungkin 7 jutaan kali ya. Nah, dia jual, artinya dia nggak melihat peluang itu, dia jual lagi. Bapak Ibu tahu pada tahun 2011 berapa naskah asli dilelang? 1.600.000 US dollar loh Bapak Ibu. Jauhnya luar biasa. Nah, artinya apa? Ronald Wayne tidak baca ini mungkin ya. Peluang tidak akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Artinya begini, ketika kita ditawarkan sebuah peluang, dan peluang itu baik, Richard Branson bilang, ambil aja dulu urusan nomor 12. Nanti kita bisa belajar sambil learning by doing. Nah, sama dengan Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan pandemi yang kita nggak tahu kapan akan berakhir, katakan, yes, saya ikut. Ya, saya ikut Anda dan saya yakin dan percaya saya bisa. Tapi dengan catatan, apakah Anda membimbing saya? Yes, kami siap membimbing Bapak Ibu. Bismillah, yakin dan percaya, kita maju bersama FAI dan kita berikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat Indonesia. Sehat Bapak Ibu semua, ya. Sehat imun kita, imun tubuh kita, insya Allah sehat imun dompet kita. Oke, ini saja dari saya, ya. Mudah-mudahan berkenan dan membawa pencerahan kepada Bapak Ibu. Demikianlah al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni untuk presentasinya tadi ya, sangat luar biasa dan terbukti nih di kolom chat banyak sekali. Wah, bagus Pak Beni, cepat dipahami, jos, keren banget Pak. Terima kasih Pak Beni menyampaikan materinya dengan sangat bagus sekali. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan presentasi bisnis FAI oleh Pak Beni, dan nanti Bapak Ibu bisa bertanya-tanya ya, bisa mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat, ataupun bisa nanti menyalakan mikrofonnya untuk bertanya mengenai bisnis FAI kepada Bapak Beni. Namun sebelumnya saya ingin memutarkan sebuah video, dan yang tadi juga sudah disampaikan Pak Beni ya, bahwa ada peringkat yang sudah didapat oleh member-member FAI. Mari kita simak siapa saja yang mendapatkan.
Ya, itu dia tadi video mengenai untuk para peraih ya yang sudah didapat oleh member-member FHI yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Beni. Lalu siapakah berikutnya? Tentu saja Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom pada malam hari ini ya. Baik, saya silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh melalui kolom chat dan juga bisa menyalakan mikrofonnya, silakan. Iya, selamat malam. Selamat malam, Malam, Pak. Bapak Hamzah ya. Silakan Pak Hamzah. Malam Pak Beni. Malam, Pak Hamzah. Tadi ada penjelasan di marketing plan-nya itu, saya masih bingung, masih belum jelas begitu. Mengenai itu kaki lemah, itu Kak, itu apakah itu yang istilahnya sama dengan kaki kecil, kaki besar, atau bagaimana? Iya. Kaki lemah. Apa maksudnya kaki lemah itu? Soalnya kan tidak dinampakkan di dalam diagram begitu, cuma berupa tulisan saja tadi. Iya, kaki lemah itu kaki kecil, Pak. Kaki kecil, Pak. Iya. Nah, jaringan yang kecil, jaringan yang lemah, kan ada jaringan besar, ya kan? Nah, kaki lemah itu ibaratnya kaki kecil. Iya. Nah, nanti kita juga akan buat tentang pelatihan khusus marketing plan ke depan dari support system kita. Iya. Soalnya tadi di diagramnya saya lihat tidak ada struktur jaringannya begitu. Kalau ada jaringan itu lebih jelas begitu. Betul Pak. Yang mungkin kolomnya agak terbatas. Iya. Apakah yang member atau yang calon member, mungkin ke depan bisa ditampilkan di struktur jaringannya begitu. Siap. Ya, oke. Terima kasih Pak informasinya. Terima kasih Pak Hamzah. Terima kasih Pak Hamzah dan juga Pak Beni untuk jawabannya. Silakan Bapak Ibu boleh untuk bertanya mengenai bisnis FHI nanti dijawab oleh Pak Beni ya. Silakan. Oke, sambil menunggu saya ingin informasikan ya program dan info acara apa saja yang akan dilakukan oleh FHI dalam waktu dekat. Dan ini sudah muncul di layar ya. Untuk ada Forever Income Training ya dengan tema Boost Your Income hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 jam 8 malam. Linknya sama ya Bapak Ibu dengan link Zoom malam ini. Dan ini luar biasa sekali training untuk member. Nanti akan diberikan info mengenai bagaimana cara mempercepat pendapatan Bapak Ibu di bisnis FHI. Dan luar biasa sekali nih pembicaranya, ada Bapak Aris Hendrawardana, Bapak Yaumil Putra, Bapak Adam, Bapak Iman Hilman, Ibu Lisa, dan juga Ibu Dea. Nanti akan dimoderatori oleh Bapak Ronald. Ini nanti Bapak Ibu bisa belajar dan juga bertanya bagaimana caranya untuk mempercepat penghasilan di FHI. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Dan selanjutnya ini ada seminar kesehatan Dr. Winda bagi Bapak Ibu yang terlewat tadi siang ya. Untuk seminar kesehatan Dr. Winda bisa mengikuti juga di hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 jam 8 malam. Sama linknya pada malam hari ini nanti dengan temanya Cocoa Flavanol, the Food of God. Lalu selanjutnya ini ada acara Rest Up Camp, Training Camp 2 hari 1 malam untuk member FHI. Ini di tanggal 17 dan 18 September 2021 di Via Renata Puncak, Jawa Barat. Kualifikasi akumulasi kaki kecilnya 2.000 CV dan biaya investasinya Rp450.000. Bapak Ibu jangan sampai tertinggal untuk acara tersebut ya. Dan tidak hanya reward yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni di marketing plan, kami juga memiliki reward untuk member-member FHI. Seperti apa rewardnya? Kita saksikan video berikut ya.
itu tadi promo trip 2022. Nanti kita akan bagi para member FAI yang meraihnya nanti akan bisa mengikuti trip cruise dan juga ke Korea. Bagi Bapak Ibu, ayo silakan jangan lewatkan kesempatan ini ya. Lalu setelah itu kita ada pertanyaan nih Pak Beni di kolom chat, saya bacakan satu persatu ya. Ini dari Bapak Rian. Saya mau tanya Pak Beni, tadi katanya buat menurunkan berat badan, cara minum coklatnya bagaimana, minta penjelasannya. Saya Rian dari Tangerang. Oh, ini mungkin saya bantu jawab saja ya Pak ya. Kalau boleh. Ya, kalau untuk pertanyaan mengenai produk, silakan Bapak atau Ibu bisa mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda. Nanti bisa dijelaskan di sana mengenai produknya, dan juga Bapak Ibu bisa konsultasi kesehatan juga ya. Jadi kalau untuk malam hari ini kita khusus membahas mengenai bisnis FAI. Seperti itu ya, terima kasih. Selanjutnya ini dari ID-nya Power Rangers, luar biasa nih. Maaf mau tanya bocoran promo bulan Agustus apa nih? Baik, mungkin dari manajemen ada yang ingin menjawab, bantu dijawab. Oh ini juga sama nih Ibu Lina sama Rinda juga menanyakan mengenai promo. Mungkin saya juga bantu jawab ya. Nanti mungkin ditunggu saja ya Ibu dan Bapak. Jadi ini kejutan ya. Nanti apa yang akan diberikan FAI promo di bulan Agustus, tunggu saja, yang pasti akan ada promo menarik ya yang ditunggu-tunggu pastinya. Seperti itu ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Bisa Mbak Sinta, Mbak Sinta, ya, Mbak baik, Sinta. Pak. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit, boleh ya? Silakan Pak Beni. Iya, tadi dia nanya bagaimana cara menurunkan berat badan. Nanti kan lebih detailnya kita ikutin Zoom meetingnya Bu Dr. Winda. Namun ini pengalaman pribadi. Kalau saya menurunkan berat badan itu, saya konsumsinya itu 2 kali 1 sendok teh, ya, pagi dan mau tidur. Kalau misalkan kita punya bawaan mah, jadi kita harus nyemil dulu. Kalau pagi kita harus sarapan atau makan kue atau apapun, jangan sampai kosong. Kemudian kalau punya bawaan mah itu jangan terlalu kental, agak encer. Nah, saya kebetulan punya mah ya, tapi kalau malam mah. Nah, jadi saya minumnya agak encer ya, kemudian pagi dan malam ya. Malam sebelum tidur saya minum coklat dulu. Kemudian habis minum coklat jangan lupa Bapak Ibu minum air putih ya, air putihnya hangat. Nah, dalam proses detoksifikasi, misalkan Bapak Ibu punya target 1 bulan harus turun ya. Bapak Ibu hindari yang namanya es ya. Dalam prosesnya itu Bapak Ibu jangan minum es, kemudian jangan terlalu banyak makan Indomie mie ya. Itu juga bisa atau makan malam juga ya, kurangi, jangan terlalu banyak karbonya. Nah, tapi bukan berarti nggak makan ya. Jadi alhamdulillah saya bisa turun itu karena saya terus mengkonsumsi coklat. Tapi kalau misalnya saya punya bawaan Pak, saya ini lagi program beneran, boleh nggak 3 kali? Boleh, pagi, siang, sama malam. Ya, boleh nggak masalah. Lebih itu boleh? Boleh. Ya, kalau cepat habis lebih bagus kan, Bapak Ibu bisa beli lagi. Jadi lebih cepat ininya. Jadi nggak masalah. Jadi saya menjawab itu. Tapi untuk lebih detailnya, berapa kalorinya, berapa ininya, tingkatannya, nanti Bapak Ibu bisa tanya kepada Dr. Winda. Terima kasih, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Beni untuk jawabannya ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Beni di kolom chat maupun secara langsung. Mungkin saya akhiri saja ya acara Zoom pada malam hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri acara Zoom pada malam hari ini, tentu saja saya ingin mengumumkan siapa pemenang pengundang terbanyak pada Zoom malam hari ini. Sekali lagi selamat, masih juara bertahan, dua Zoom yang kemarin juga ya. Ini ada Ibu Lisa, selamat Ibu Lisa. Nah ini masih bertahan ya Bu Lisa terus yang pengundang terbanyak. Semoga memacu nih teman-teman semua.
semuanya untuk mengundang lebih banyak lagi. Bu Lisa, nggak apa-apa ya Bu, nanti nggak apa-apa, walaupun pemenangnya Bu Lisa minggu depan atau nextnya juga masih tetap Bu Lisa juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kita akan berikan hadiah untuk pemenang pengundang Zoom terbanyak ya. Baik, Mantap, Bu Lisa. Terima kasih Pak Beni. tetap semangat ya Bu Lisa. Bu Lisa traktir jangan lupa. Siap. Baik. Kalau begitu, saya akhiri saja Zoom pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Beni, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada Zoom malam hari ini. Sampai ketemu lagi Juara di Ya, Zoom terima kasih. berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Yomi. Beni. Terima kasih Mbak Bu Lisa. Sinta. Terima kasih, Pak Beni. Pak Hendra. Terima kasih Pak Beni. Semuanya, selamat malam. Sukses semua ya. Minum Papano ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.